Cek, cek. Cek, 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 cek. Oke, jadi sambil nunggu yang lain, mungkin kita bisa mulai aja. Oke, jadi hari ini kita sebenarnya belajar tentang eh, persamaan, terus pertidaksamaan, dan yang terakhir nanti kita akan belajar matriks. Oke, jadi sebelumnya kenalin aku Hizkian Teka Putra. Aku hari ini gantiin Kak Rifki karena Kak Rifki lagi ada urusan mendadak. Kenalin aku Hizki, daku dari Prodi Aktuaria MIPA ITB. Dan kalian bisa panggil aku Hizki atau Hizki ya, bisa juga. Oke, salam kenal. Nah, untuk yang materi persamaan dan tidak samaan pertama tuh kita belajarnya yang linear. Jadi yang linear itu kan cuma persamaan garis ya. Jadi mentok-mentok tuh persamaannya tuh derajatnya satu. Derajat satu tuh artinya apa? Derajat variabel. Variabel itu kan bisa X, Y, A, dan seterusnya gitu kan. Nah, derajatnya ini kan paling sering itu kan X. Itu cuma satu gitu derajatnya. Seperti itu. Sebenarnya pertidaksamaan linear itu kalian simpelnya tuh pertidaksamaan dan persamaan linearnya tuh kalau nggak salah tuh persamaan linear udah diajar kemarin. Nah, yang baru ini pertidaksamaan linear. Apa pertidaksamaan juga ada diajar ya? Aku lupa. Pokoknya ini tuh simpelnya ya, aku bingung ya. Pokoknya simpelnya ini tuh kan bentuk persamaan umum tuh kan itu yang AX tambah B sama dengan C, ya kan? Atau kalau eh, biasanya ditulis tuh Y sama dengan AX tambah B, gitu kan? Ini kan persamaan garis nih, gitu. Nah, persamaan linear ini itu seringnya digunakan pada saat kita ini sebenarnya jarang keluar di UTBK. Cuma ini paling sering itu muncul bersamaan dengan persamaan dan tidak bersama dan pertidaksamaan pecahan atau rasional. Karena nanti di situ ada beberapa syarat-syarat gitu seperti penyebut tuh nggak boleh nol atau enggak dalam akar ya dalam akar tuh nggak boleh negatif gitu. Sehingga nanti misalnya ada persamaan di dalam akar persamaan linear, nah di situ harus gimana kita buat dia jadi gimana kita membuat dia mengeluarkan syaratnya itu harus apa gitu. Nah, terus ini yang terakhir di sini harusnya kalian udah tahu semua bahwa kalau dikali negatif tandanya tuh berubah seperti itu. Jadi misal aku punya X lebih besar, min X lebih besar sama dengan 3. Nah, kalau aku mau cari X-nya doang, berarti X ini kan dibagi sama-sama dibagi dengan negatif atau sama-sama dikali dengan negatif juga, it's okay gitu, sama aja. Itu lebih berubah tandanya lebih kecil sama dengan min 3. Seperti itu. Nah, yang kedua persamaan pertidaksamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat tuh umumnya kan kalian taunya tuh ini kurva kan, parabola gitu, gini atau gini, ya kan? Nah, kalau pertidaksamaan kuadrat ini itu biasanya muncul di soal-soal program linear. Sorry, program linear itu sebenarnya persamaan linear. Cuma kalau pertidaksamaan kuadrat tuh biasanya ini tuh bagaimana kita menentukan area
area yang terdefinisi gitu di suatu koordinat seperti itu. Nah, kalau persamaan kuadrat biasa, kalau persamaan kuadrat biasa nanti di akhir kan kalian punya misalnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini kan persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat biasa nanti kalian kan punya akar-akar nih di bawahnya. X sama dengan X1 sama dengan bla bla, bla, X2 sama dengan bla bla bla. Gitu kan? Nah, kalau perdaksamaan nanti X1 dan X2 ini dia akan menjadi sebuah acuan, sebuah titik acuan di mana kalian akan biasanya kalian akan taruh di sebuah garis bilangan. Nah, terus nanti kan kita dapat X1 misalnya di sini, X2 di sini. Oke. Nah, terus kita mau cari nih daerah definisinya itu apa? Itu. Jadi daerah definisi dari perpidaksamaan itu berupa rentang atau berupa interval. Nah, kalau kita udah dapat X1 sama X2-nya, kita cari, kita tentukan titik uji. Misal titik ujinya yang gampang tuh 0. Misal 0 di antaranya. Nah, terus 0 ini kita coba masukin di X kuadrat X gitu. 0 ini kita masukkan X-nya itu 0. Seperti itu. Kita masukin efek X-nya itu 0. Terus hasilnya negatif atau positif. Gitu kan. Misal hasilnya positif. Kalau hasilnya positif, otomatis sebelah kiri kanannya pasti negatif. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih makna positif negatif nih? Nanti di pertidaksamaan kuadratnya ini, lo baca ini. Nanti kan ada dua tanda, lebih besar atau lebih kecil. Atau lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Nah, kalau lebih besar atau lebih besar sama dengan, kalian ambil daerah definisinya itu yang positif. Kalau lebih kecil sama dengan, kalian ambil daerah definisinya itu yang negatif. Oke? Ini dari record, oke, dari record. Nah, dari dua yang udah dijelasin ini, kalian ada pertanyaan nggak? Mau suara aku kedengar? Oh ya, dengar. Aman? Aman nggak? Kalau aman boleh kasih jempol. Oke, aman. Ini masih gampang ya. Harusnya kalian udah bisa. Nah, bulan depan kan udah TBK ya? Bulan depan ya? Oke, nah ini pertidaksamaan rasional. Persamaan, biasanya persamaan tuh gampang banget ya. Kalian udah tahu. Itu tinggal eh, bahasa gampangnya tuh samakan kiri dan kanannya gitu. Dan kalau rasional ya buat bagaimana dia nggak ada bentuk rasionalnya lagi. Itu dengan cara dikali ke kanan kan. Nah, kalau perpidaksamaan itu tuh nggak bisa langsung dibuat kayak gitu. Nah, kalau perpidaksamaan kan tadi hasilnya kan dalam bentuk interval kan. Nah, kalau dia bentuk rasional, fx per gx gini, ya, selain dari, biasanya itu kalau dari bentuk gini, nanti tuh ada sesuatu lebih kecil atau lebih besar atau apapun, titik-titik. Terus di sebelah sini tuh ada ax atau ada apapun, mungkin ada konstanta atau ada persamaan linear, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, fungsi linear, seperti itu. Nah, nanti kalian tuh kan kalau buat ini jadi nggak jadi apa? Buat ini hilang bentuk rasionalnya kan kalian kaliin kedua ruas dengan gx kan? Atau mungkin
bahasa gampangnya GX-nya ini kalian kaliin ke HX gitu. Nah, terus nanti kalau udah kalian ke HX nanti jadi gini kan. Jadi FX titik-titik-titik HX kali GX gitu. Nah, terus nanti di sini kalian selesaiin aja kayak cara biasa, gitu kan. Nah, habis habis kalian di sini selesaiin pakai cara biasa, nanti kalian biasanya akan mendapatkan sebuah fungsi. Either itu fungsi linear atau fungsi kuadrat. Kalian nanti cari eh, kalau fungsi linear kan daerah definisinya, interval definisinya kan kegampang kan. Kalau fungsi kuadrat tuh kayak yang tadi jelasin di sini, daerah definisinya, yang pertidaksamaan kuadrat. Nah, terus setelah cari, oke, udah dapat. Nah, di sini tuh biasanya banyak kecoh. Oh, udah dapat jawabannya ini. Gitu. Padahal itu baru yang hasil dari mencari. Nah, kita punya juga syarat. Syarat di mana hasil yang didapat dari perkalian ini tadi itu bisa dikatakan sebagai daerah definisi. Syaratnya tuh gimana? Ya, syaratnya penyebutnya tuh nggak boleh nol. Karena kalau penyebut nol, itu dia nggak bisa dikerjain kan. Nggak ada bentuk yang penyebut nol. Otomatis kita juga punya syarat bahwa GX itu harus tidak sama dengan nol. Seperti itu. Nah, ini yang paling sering salah nih, yang nomor dua nih, karangan kelasnya. Siswa dilarang keras mengalih silang antar ruas pada ketidaksamaan karena tidak tahu nilai penyebutnya positif atau negatif. Jadi, kalau ketidaksamaan, kita tuh nggak boleh kali silang antar ruas. Itu misal tadi ini. Misal nih ada bentuk fx per gx, terus di sebelah ada bentuk titik-titik-titik hx per gx. Nah, ini tuh nggak bisa dikali silang ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu ini positif atau ini negatif. Karena kalau ini negatif, salah satunya ada negatif, otomatis tandanya akan berubah. Sedangkan kalau perkalian silang itu kalian menganggap atau kalian mengasumsikan bahwa semuanya ini positif. Seperti itu. Makanya nggak boleh dikali silangkan. Caranya gimana? Caranya kalau ada dua gini, dua penyebut gini, bukan cuma dua sih. Kalau satu juga tuh nggak boleh dikali. Kayak yang tadi. Itu eh, lebih bagusnya, kalau kalian kurangi gini, fx per gx, kalian kurangi hx per ix. Nah, terus bla 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 bla. Seperti itu. Untuk menghindari asumsi tadi, asumsi liar bahwa nilainya tuh selalu positif. Seperti itu. Oke? Oh ini ada yang bertanya, sorry baru lihat. Izin bertanya kak, apakah materi ini bisa di-share kak? Biar bisa dipelajari online. Oke, bisa ya. Materinya kan di-share. Nah, kalau nggak salah tuh, kamu nih kelas apa? Kalau nggak salah tuh, di grup tuh udah ada ini, udah dikirimin link Google Drive. Jadi, materi dari masing-masing tutor itu bukan hanya materi, tapi rekaman juga tuh ada di situ. Jadi, materi itu dikirim ke situ, rekaman juga dikirim ke situ. Nanti, kalau siswa-siswa yang nggak bisa ikut kelas, itu bisa belajar ulang dari situ. Seperti itu. Kalau aku tuh selalu habis belajar tuh aku langsung upload rekaman sama upload materinya. Jadi harusnya langsung ada. Cuma habis ini kayaknya aku juga langsung upload ke grup kalian biar kalian juga eh, langsung dapat. Oke? Nanti aku share ya. Cantika Batari. Nama kamu keren banget. Bumi Cantika Batari. Keren ya? Oke? Oke. Nah, selanjutnya adalah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi, kalau persamaan kayaknya
terlalu gampang ya untuk keluar di IPK atau di ya di PK. Jadi yang paling sering tuh pertidaksamaan gitu. Nah, jadi ketika kita punya sebuah nilai fx dan kita mau membandingkan dia dengan sebuah konstanta itu a, fx ini kan berarti kita punya dua versi. Apakah fx itu dia kecil dari a atau fx itu dia kecil dari sorry, atau tadi ya atau dia kecil dari min a seperti itu. Nah, hmm, biasanya kalau dalam kasus ketidaksamaan itu kan kalau yang mutlak tuh biasanya kan dibuatnya gini, ya kan? Ini x eh, fx jika x lebih besar dari a atau min fx jika x lebih kecil dari a. Seperti itu. Hmm, ini aku bingung sih jelasin yang nilai mutlak karena ini terlalu masih gampang banget ya ini nilai mutlak. Iya, ini terlalu ya sebenarnya nilai mutlak tuh ada tipe soal yang sulit juga. Cuma untuk tipe soal nilai mutlak yang sulit itu mentok-mentok dia tuh adalah ketidaksamaan dua nilai mutlak. Nah, ketidaksamaan dua nilai mutlak yang kayak di bawah ini kan ada bentuk persamaan nih. Bentuk persamaan. Nah, nanti kan ada bentuk ketidaksamaan. Soalnya yang kecil gitu kan. Nah, itu pengerjaannya sama. Ini ditambah dengan ini, dikurang dengan ini, terus dikalikan. Ditambah, dikurang, terus nanti dikali. Jadinya bentuknya nanti persamaan kuadrat. Untuk menghilangkan si nilai mutlaknya. Kenapa? Karena kalau kita kalikan dua bilangan yang sudah ditahu bahwa dipastikan ini positif, dan kita kalikan lagi ya, iya dia kan sudah pasti positif, nggak mungkin negatif. Makanya nilai mutlaknya hilang. Untuk paling sulit ini. Kalau sebenarnya ada lagi yang lebih sulit tuh kalau ada dia ada mutlak, dalam mutlak, terus dalam mutlak lagi. Itu. Nah itu kenapa aku asumsikan nggak ada di PK karena itu pengerjaannya cukup lama. Dengan PK yang cuma bisa dikerjakan 1 menit, itu bukan nggak impossible, cuma nggak terlalu make sense kalau ditaruh di soal. Karena itu juga tipe-tipe soal yang main ekspor untuk nilai mutlak. Oke, jadi ini kalian latihan soalnya mungkin yang tipein aja. Yang pertidaksamaan terus ada dua gini. Fx, titik, 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 gx. Gitu. Ini kalian tambah, kalian kurang, terus kalian kali. Terus jadi bentuk fungsi kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat biasa. Gitu. Nah, ini juga ini mirip-mirip kayak yang fungsi rasional. Cuma bedanya syaratnya. Syaratnya ini, ya kan? Di dalam akar itu kan nggak ada yang negatif kan? Ada sih. Namanya eh, imajiner gitu. Itu angka imajiner itu ada di, tapi imajiner itu adalah di luar jangkauan materi SMA karena SMA tuh materinya cuma bilangan real. Gitu. Jadi akar negatif tuh nggak mungkin ada. Makanya kalau ada persamaan, sorry, ya persamaan dan ketidaksamaan kuadrat
Itu kalian harus wajib memasukkan syaratnya yaitu misal ada akar fx lebih besar a atau lebih besar gx, lebih besar akar gx, apapun itu. Di sini kalian yang dalam akar tuh harus lebih besar pada nol selalu gitu. Jadi selalu lebih besar pada nol. Nah, pada akhirnya penyelesaian persamaan itu kan dikuadratkan kan untuk menghilangkan kuadratnya, otomatis di ruas sebelahnya itu dikuadratkan juga. Seperti itu. Ya kan? Nanti kembali lagi ke pertidaksamaan linear atau pertidaksamaan kuadrat. Ya kan? Nah, ketika kalian udah dapat bentuk pertidaksamaan linear persamaan kuadrat, ya kalian tinggal mencari daerah definisi seperti cara yang sudah dijelaskan tadi. Dan kalian tinggal menggariskan daerah definisinya dengan syarat yang ada. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, masih gampang lah ya. Oke, aman? Ada yang mau bertanya? Mau bertanya dipotong aja, nggak apa-apa, langsung on mic. Oke, aman. Yang pada lemes ya, karena puasa. Eh, oke. Nah, habis ini kan kita masuk soal nih. Kalau nggak ada yang bertanya, kita langsung kerjain soal aja. Oke, ya udah kita kerjain soal aja. Nah, ini soal ini tuh sebenarnya lebih ke menguji penalaran kalian mengenai materi yang sudah diajarkan. Jadi nggak langsung plek ketiplek dengan materi yang diajarkan karena iya penalaran penalaran kuantitatif itu nggak ada yang langsung kayak oh, soal ketidaksamaan irasional, soal ketidaksamaan rasional tuh langsung kayak soal gitu aja. Nah, itu nggak mungkin. Ini ada yang diubah-ubah dikit gitu. Oke? Nah ini coba ini salah satu contoh soal yang ya lumayan lah. Nggak lumayan, ini masih mudah banget. Nah ini coba kalian kerjain. Ini harusnya 1 menit selesai. Kan TK 1 menit kan. Oke, coba kalian kerjain ini 1 menit selesai nggak? Jadi ketahui X dan Y adalah bilangan real. Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab apakah X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Ini terlalu gampang lah ya. Hmm. Hmm. Kalau ada yang punya jawaban mungkin bisa eh, kirim ke kolom chat aja. Tenang aja kok, nggak bakal disuruh jelasin jawabannya dari mana. Aman aja. Oke, ini udah 1 menit berlalu. Apakah ada yang udah punya jawaban? Oke, kalau nggak ada kita jawab bareng-bareng aja. Ini kan ada sebuah pernyataan, ada sebuah
persamaan itu x kuadrat lebih kecil daripada y kuadrat. Ini ditanya apakah pernyataan ini tuh benar seperti itu. Untuk mengonfirmasi ini, kita dikasih dua pernyataan. Gitu. Apakah pernyataan satu ini cukup untuk menjawab pertanyaan ini? X lebih kecil pada Y. Jadi kalau X lebih kecil daripada Y, apakah pasti X kuadrat itu lebih kecil pada Y kuadrat? Sekilas, sekilas iya dong. Kalau lebih kecil terus dikuadratkan, ya pasti lebih kecil daripada yang aku kuadratkan. Ya tapi itu sih nggak pasti gitu. Misalnya kecilnya ini kan kita nggak tahu batasnya berapa. Misal kecilnya -100, ya. Terus Y-nya itu kan 1. Ini kan X ini tetap lebih lebih kecil pada Y kan. Tapi kalau dikuadratkan, 100 ini kan 10.000, ya kan? Sedangkan Y ini kan tetap 1. Apakah ini benar? Salah. Seperti itu. Oke. Berarti pernyataan satu nggak cukup. Nah, terus kalau pernyataan dua, X lebih kecil daripada 0. X lebih kecil pada 0, itu kita ambil contoh -1. Itu kan, -1. Terus Y-nya 2. Y-nya 2 dikuadratkan. Satu lebih kecil pada 4. Benar. Kembali lagi. X-nya kan kecil-kecil dari 0 itu kan sampai min sekian pun. Ya kan? Kalau -100 ya kembali lagi salah berarti. Nah kalau keduanya digabung. Kalau keduanya digabung. Kalau keduanya digabung tetap nggak bisa menjawab. Gitu. Sebenarnya banyak yang bingung ya logika dari menjawab pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena eh, gampangnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini itu kalian cek kalau pernyataan satu, misal pernyataan satu itu dia punya dua jawaban, bisa ya, bisa tidak. Nah, itu berarti salah, ya kan? Kalau pernyataan satu X lebih kecil pada Y, misal kita ambil satu dengan dua. Nah, ini benar kan kalau kita ambil. Tapi kalau kita ambil -100 sama dua, salah. Berarti ada dua jawaban, ya atau tidak. Bisa dan ya. Bisa dan tidak. Berarti pernyataan satu nggak bisa. Pernyataan dua, oh bisa bisa ya, bisa tidak juga. Berarti nggak bisa juga. Kalau dua-duanya digabung, ya nggak bisa juga, gitu. Jadi jawabannya adalah pernyataan ini tuh dua-duanya tidak cukup untuk menjawab. Jadi jawabannya adalah A. Kayaknya aku menjawabnya, menjelaskannya terlalu abstrak. Mungkin kalau memang bertanya silakan boleh. Aman? Oke. Ada yang ada jempol? Aman? Maaf kok boleh diulang? Oke. Oh, oke. Keren. Terusnya besar langsung terus. Nggak bisa. Oke, jadi gini, Andi ya, Andi Pipik. Oh, berarti orang Bugis ya harusnya. Oke, jadi gini, kita kan punya pertanyaan nih, apakah X kuadratnya lebih kecil daripada Y kuadrat? Terus kita coba pernyataan satu dulu. Kalau kita pakai pernyataan satu, kita coba misal X-nya nih satu, Y-nya
dua. Nah, ini berarti kalau dikuadratkan, ini benar kan? Ya, kalau X-nya min 2, Y-nya nol, nah ini salah. Berarti dia nggak konsisten. Dia nggak konsisten. Jawabannya bisa benar, bisa salah. Berarti nggak bisa menjawab dong. Ada dua jawaban nih. Benar dan salah. Sedangkan kita maunya apakah ini X kuadrat lebih kecil pada Y kuadrat? Ya atau tidak? Oh, kita nggak tahu. Bisa ya, bisa tidak. Ya, berarti nggak bisa menjawab kan? Seperti itu. Karena ada dua jawaban. Nah, sekarang coba yang pernyataan dua. X lebih kecil daripada nol. X lebih kecil daripada nol. Apakah pasti bahwa X kuadrat lebih kecil pada Y kuadrat? Enggak juga kan? Bisa aja kan X-nya tuh kita ambil min min 3, Y-nya satu. Kalau di kuadratnya jadi 9, ini jadi satu tetap. Ya kan? Nah, ini kan nanti salah. Ya kan? Sedangkan bisa juga dia benar. Ketika X-nya satu, Y-nya nol. Kuadratkan, ini jadi satu, ini jadi nol. Nah, ini salah. Sorry, sorry. Jangan nol. Misal 2. Ini 4. Nah, ini benar. Oke, berarti dari pernyataan dua, kita masih punya jawaban benar dan salah juga. Kita nggak bisa memastikan dari pernyataan dua bahwa X kuadrat lebih kecil daripada Y kuadrat. Oke? Nah, selanjutnya kita gabung pernyataan satu dan pernyataan dua. Apakah bisa menjawab? Ya ternyata tetap tidak. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham nggak? Atau masih mau dijelasin? Oke. Yang lain berarti aman ya, yang lain. Duanya. Oke, Bumi Cantika aman. Ilham aman juga, oke. Nah, ini soal selanjutnya. Coba kalian kerjain dulu. Waktunya semenit. Oh ya guys, betul ini aku juga belum latihan soalnya. Soalnya aku baru dikasih tahu sama Kak Rifki itu tadi jam 10. Jadi aku baru buat materinya. Dadakan banget gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan POV bagaimana aku berpikir untuk mengajarkan soal. Seperti itu. Coba kalian kerjain dulu waktunya semenit. Itu A lebih kecil dari B, lebih kecil dari nol, lebih kecil dari C. Manakah dari pernyataan berikut yang nilainya pasti positif?
Oke, udah 1 menit kita langsung bahas aja. Oke. Hmm. Kalau soal kayak gini, kalau aku tuh mikirnya paling gampang tuh kalau kita cek satu persatu gitu. Karena ya memang caranya tuh cek satu persatu paling gampangnya. Ya kita coba cek yang A, upper B. Upper B dikurang C per B. Nah, upper B ini, ini kan A dengan B ini kan lebih kecil daripada nol ya. Berarti upper B ini positif. Dikurang C per B ini, C itu kan lebih besar pada nol, B lebih kecil. Berarti negatif. Ini negatif. Nah, berarti nanti positif ditambah positif dong. Karena ini kan min ketemu min kan nantinya. Jadi positif. Udah berarti langsung dapat jawabannya yang A. Gitu. Sekarang kita coba yang B. A dikali C per B. A itu kan negatif. Negatif dikali C, C itu positif karena dia lebih besar pada nol. Itu jawabannya negatif dibagi B. Berarti jawabannya positif. Dikurang C. Dikurang C-nya positif. Apakah ini pasti positif? Belum tentu. Dia pasti positif ketika yang sebelah kiri itu lebih besar pada yang sebelah kanan. Makanya ini belum pasti. Oke. Kemudian yang bagian C, A plus B per C. Negatif, A itu kan negatif. Ditambah negatif. Oh, negatif. Dibagi positif. Ya, berarti jawabannya negatif. Ya. Terus yang D. B per C min A. B ini kan negatif. Dibagi C, C positif dikurang A. A negatif berarti ditambah A. Jadi yang positif. Negatif lebih positif, negatif juga. Oke, jadi tepat jawabannya yang A. Seperti itu. Ada yang mau bertanya atau udah paham? Mau dijelasin ulang? Feel free aja. Kalau mau bertanya, nggak apa-apa. Tanya aja, feel free. Aman? Apakah aman? Oke, Lam aman. Andi juga aman. Oke, kita bisa lanjut mungkin. Nah, ini soal selanjutnya. X lebih kecil sama dengan nol dan X lebih kecil dari Y lebih kecil dari nol. Manakah dari bentuk aljabar berikut yang nilainya pasti lebih besar daripada satu? Pasti lebih besar daripada satu. Oke, coba kalian jawab dulu. Waktunya 1 menit. Selesai di 44. Iya, selesai di 44. Soalnya itu udah 42 akhir.
Oke, Ilham jawabnya B. X per Y. Oke. Di sini katanya adalah lebih besar daripada satu. Oke, Ilham jawabnya B ya. Bisa ada jawaban lain? 43. Oke, dikit lagi. Oke, kita langsung bahas. Oke, ada jawaban lain. Nabila jawabnya C. Oke. Hmm, oke. Um, oke, kita mulai cek satu persatu dari A dulu. Dari bagian A, itu X per Y. Sorry. Y per X. Y itu dia lebih besar daripada X. Berarti dia kan sama-sama negatif. Berarti kalau dalam negatif, angkanya tuh lebih, eh, angka negatifnya tuh lebih besar. Sorry, angka negatifnya lebih kecil. Kalau dalam angka, dia tuh lebih besar. Berarti kan nggak mungkin, ini nggak mungkin lebih besar daripada satu, walaupun hasilnya positif. Ini nggak mungkin lebih besar daripada satu. Tuh. Terus X per Y ini mungkin, mungkin lebih besar pada satu ketika misal X-nya 2, sorry, X-nya 4, Y-nya satu gitu. Ini kan lebih besar pada satu, yaitu 4. Mungkin. Tapi bisa juga enggak. Ketika X-nya, eh tandanya lebih kecil ya. Apakah dia bisa enggak satu? Bisa enggak lebih besar daripada satu? Saya rasa X per Y ini pasti lebih besar daripada satu. Oh, enggak. Enggak pasti lebih besar pada satu. Contohnya adalah misal, hmm, misal X itu min 1,1. Y-nya satu. Y-nya min satu. Nah, ini kan enggak lebih besar daripada satu kan? Hasil bagiannya. Walaupun hasilnya positif. Kayak berarti B juga nggak pasti. Nah, sekarang yang C. X plus Y per X. X plus Y itu kan berarti, em, berarti minnya tambah besar kan? Minnya semakin besar. Terus dibagi X. Misalnya kita coba X-nya itu min 2, Y-nya min satu dibagi min 2. Ini min 3 per min 2, 1,5. Tapi apakah kalau angkanya dibuat sedekat mungkin, apakah masih sama? Contoh X-nya ini min 1,1 dikurang satu per min 1,1. Jadi min 2,1 per min 1,1. Benar ya? Ternyata benar. Apakah kalau dibuat lebih besar, min 9 dikurang satu per min 9. Berarti min 10 per min 9. Apakah ini lebih besar daripada satu? 10 per 9 itu berapa ya? Satu. Pasti lebih besar pada satu. Oke, berarti kita bisa simpulkan bahwa X tambah Y per X ini pasti lebih besar pada satu. Maka jawabannya yang C.
Itu. Coba kita cek yang dia juga. X min Y. Kalau X dikurang Y, which is Y itu negatif, which is Y itu negatif, berarti nanti nilainya kan semakin kecil. Dan dia dibagi dengan suatu nilai X. Maka pasti ini akan lebih kecil daripada satu. Bisa lebih besar daripada satu, bisa juga lebih kecil daripada satu. Kalau jarak antara X dan Y-nya jauh. Hmm. Nah, ini pasti lebih kecil daripada satu. Makanya jawaban yang paling benar tetap C. Tunggu, aku kepikiran sesuatu tadi. Ih, oh, bagian B ya. Eksperi satu, satu per satu. Kayaknya yang B juga iya sih. Nah, ini nanya nih. Kamu nanya kalau yang B nilai X-nya diganti ujungnya, dia bisa lebih besar dari satu nggak sih, Kak? Hmm, kalau yang B, kalau nilai X-nya diganti ujung, dia lebih besar dari satu. Iya, bisa. Kalau ujung-ujung. Benar, aku penasaran sesuatu. Hmm, yang B ini ternyata pasti lebih besar pada satu juga ya, harusnya. Iya. Coba kita coba kita cek ulang yang bagian C, X tambah Y. Iya. Ini bagian C dan B pasti lebih besar daripada satu. Pasti. Iya, karena tandanya sini lebih kecil ya, bukan lebih kecil sama dengan. Gitu. Jadi pasti lebih kecil daripada satu. Pasti lebih besar daripada satu. Jadi jawabannya ada dua. X, B dan C. Oke, jadi benar ya. Dua jawabannya tadi benar. B dan C. Ilham dan Nabila. Oke, nih soal selanjutnya. Ini percaksamaan irasional.
Oke, boleh kalian kerjain dulu sampai 13.55. Oke, nih, sampai 13.55. Oke, udah 13.55. Kita langsung kerja aja. Katanya terdefinisi untuk seluruh bilangan real X. Nah, kan kondisi loopnya mau nih. Oke, berarti kalau terdefinisi di seluruh bilangan real X, berarti determinannya, sorry, determinan. Diskriminannya ini lebih besar daripada nol. Hmm, oke, berarti kan kalau kita punya persamaannya gini, min px plus 4 lebih besar sama dengan nol. Ini ada akarnya, ini kita bisa kuadratkan, jadi x kuadrat min px plus 4 besar sama dengan nol. Oke, terus kalau udah gini, kita buat diskriminannya lebih besar pada nol, mana min b kuadrat dikurang 4ac, b kuadrat dikurang 4ac lebih besar pada nol, sehingga b-nya itu min p, jadi p kuadrat dikurang 4, a-nya itu 1, c-nya 4. Jadi p kuadrat lebih dikurang 16. Jadi bisa p min 4 sama p plus 4. P sama dengan 4, p sama dengan min 4. Nah, karena bentuknya pertidaksamaan, sorry, bentuknya pertidaksamaan, kita taruh di garis bilangan. Oke, eh, lingkarannya nggak full. Di sini min 4, di sini 4. Oke, kita coba yang paling gampang kan 0. 0 kita masukkan ke sini. 0, P-nya jadi 0, berarti P 0 kuadrat dikurang 16, jadi min 16. Jadi lebih kecil ya. Jadi min, ini positif. Oh, no, no, no. Oh ya, negatif, negatif. Sorry. Positif, positif, positif. Ini positif, positif, positif juga. Nah, kalau tandanya lebih besar, berarti kita carinya positif. Berarti P-nya itu dia lebih besar daripada 4, P itu lebih kecil daripada min 4. Besar 4 kecil min 4. Jawabannya B. Oke, apa ada yang mau bertanya?
Apakah aman? Oh, oke. Ntar. Nah, jadi kita pertama tuh kita kuadratin dulu kedua sisinya. Oke. Jadi kalau kita kuadratin akarnya kan hilang. Jadi x kuadrat min px plus 4 lebih besar nol. Lebih besar sama dengan nol. Nah, kemudian katanya di sini terdefinisi untuk seluruh bilangan real x. Oke, berarti diskriminannya kan lebih besar daripada nol. Kalau terdefinisi di seluruh bilangan real x. Berarti kita punya diskriminan. Biasanya diskriminan itu kan b kuadrat min 4ac lebih besar daripada nol. Nah, b-nya apa? B-nya kan min p. Jadi min p dikuadratin dikurang 4. A-nya 1. Dikali C-nya 4. Lebih besar daripada nol. Min p kuadrat, jadinya p kuadrat kan. Dikurang 4 kali 4, 16. Lebih besar daripada nol. Nah ini tuh bentuknya adalah p min 4, p plus 4. Gitu. Atau kita faktorkan jadi p min 4, p plus 4. Jadi kita punya nilai itu adalah p sama dengan 4 dan p sama dengan min 4. Nah, karena bentuknya ketidaksamaan, jadi kita masukkan ke interval garis bilangan. Di sini min 4, di sini 4, di sini 4. Oke. Nah, kita mau cari nilainya ini di sini positif atau di sini negatif atau di sini negatif atau di sini positif. Ya, kita mau cari nilainya itu. Oke, sekarang kita coba yang di dalam sini itu angka apa yang paling mudah buat dicoba. Angka nol kan. Nah, kalau kita masukkan angka nol ke persamaan ini, p kuadrat min 16, p kuadrat min 16, kita masukkannya ke sini, p kuadrat min 16 itu sama dengan nol. Kalau kita masukkan nol, hasilnya kan min 16. Itu hasilnya negatif. Kita langsung tulis di sini negatif. Otomatis kalau di situ negatif, di samping-sampingnya pasti positif. Oke? Nah, karena kita mau cari hasilnya yang lebih besar daripada nol, karena tandanya lebih besar, jadi kita ambil yang hasilnya positif. Gitu. Jadi P-nya itu yang terdefinisi itu di P lebih besar daripada 4 dan P lebih kecil daripada min 4. Kan jawabannya yang C. Seperti itu. Oke? Aman? Aman nggak, Andi? Oke, Aulia aman. Oke, kita next ya lanjut. Nah, ini persamaan nilai mutlak. Tidak sama nilai mutlak. Coba kalian kerjain dulu waktunya 1 menit sampai 14.05. Sampai 14.05.
Oh, dikit lagi. Oke, udah 14.05. Oke, jadi pertama-tama di sini kita misalin dulu. Misalin bahwa mutlak X min 2 itu sama dengan X. Oke, jadi persamaannya bisa dengan X deh. Sama dengan A. Ini nanti persamaannya jadi A kuadrat min 3A min 4 lebih kecil daripada 0. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita selesaikan pakai cara ketidaksamaan kuadrat biasa. Jadi kita faktorin dulu. Faktorin bahwa A itu yang dikali hasilnya min 4 dijumlah hasilnya min 3. Jadi 4, sorry, positif. Negatif 4 dan positif 1 ya. Ya kan? Min 4 dikali positif 1, min 4. Min 4 ditambah 1, min 3. Oke, jadi kita punya A sama dengan 4 dan A sama dengan, sorry, A sama dengan min 1. Nah, kita kembalikan A ke bentuk X min 2. Mutlak X min 2 sama dengan 4. Terus di sini mutlak X min 2 sama dengan min 1. Nah, di sini kita lihat suatu kejanggalan gitu. Mutlak X min 2 sama dengan min 1. Apakah mungkin sebuah nilai mutlak hasilnya negatif? Nggak mungkin kan? Berarti persamaan ini itu salah. Kita lanjutkan persamaan ini. Kayak tadi, berarti kan kita punya dua versi. X min 2 sama dengan 4 atau X min 2 sama dengan min 4. Berarti ada dua X dong. Yang ini tuh X-nya sama dengan 6, yang X min 2 sama dengan min 4, X-nya sama dengan min 2. Oke. Terus kita taruh di garis bilangan, miring lagi, kita taruh garis bilangan. Di sini, ini lebih kecil, oke. Ini min 2, ini 6. Terus kita coba angka 0. Terus kita coba angka 0, masukin ke persamaan. Masuk di sini 0, 0 kuadrat dikurang 3 kali 0, dikurang 4. Berarti min 4 kan? Berarti min. Min plus plus. Tandanya kan lebih kecil. Oke, berarti kita ambil yang di antaranya. Karena tandanya lebih kecil. Kita ambil yang negatif kan tandanya lebih kecil. Jawabannya berarti X di antara min 2 dan 6. Yang D. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Aman? Oke, Aulia aman. Oke, selanjutnya kita kan masuk materi matriks. Nah, matriks ini tuh sebenarnya banyak yang gak suka karena banyak yang bilang susah. Tapi ya ini susahnya karena eh kadang orang susah bayanginnya gitu. Nggak usah inverse-inversan dulu. Transpose aja tuh banyak yang susah bayangin. Gitu. Apalagi baris kali kolom. Nah, materi matriks ini tuh katanya
Yang paling sering dipakai itu baskom. Yaitu baris kali kolom. Nah, ini sering banget dipakai. Oke, jadi kalau ini kan ada beberapa nih ada. Oke, ordo kalian tahu lah ordo tuh baris kali kolom juga ordo. Misal ada matriks A, ordonya tuh 2 kali 3. Jadi barisnya 2, kolomnya 3 gitu. Itu ordo. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan, ordonya itu harus sama. Kenapa? Karena kalau ordonya nggak sama, ini tuh harus dijumlahin di sisi yang sama gitu. Oh, kalau ordonya nggak sama, berarti mereka nggak bisa dijumlahin gitu. Nah, terus ini perkalian matriks. Perkalian matriks itu dia beda. Dia itu baris kali kolom. Jadi kalau misalnya kita punya di sini 1, 2, 3, 4, terus mau dikali dengan matriks 1, 1, 1, 1, kita ingat baskom kan, baris kali kolom. Berarti baris yang di sebelah kiri dikali dengan kolom yang di sebelah kanan. Itu baris satu dikali kolom satu. Satu dikali satu, satu ditambah 2 dikali 1, 2 gitu. Terus ini nanti dikali ke sini setelah itu. Sama aja, 1 ditambah 2. Terus ini kali ke sini lagi. Garis kedua kolom pertama. 3 ditambah 4. Sama sebelahnya juga 3 tambah 4. Gitu. Nah, terus yang terakhir transpose matriks. Jadi matriks itu kan terdiri dari 2 bagian ya. Itu baris dan kolom. Nah, kalau ditranspose artinya diubah. Barisnya jadi kolom. Kolomnya jadi baris. Seperti itu. Misal aku punya ini 1, 2, 3, 4. 1 dan 3 ini kan baris. Kita mau ubah jadi kolom. Kita transposkan. Berarti 1 dan 3, 2 dan 4. Nah, ini kan jadi kolom dia nih. Dari tadi baris ini jadi kolom. Ini juga baris jadi kolom. Seperti itu. Oke, kemudian determinan matriks. Nah, ini determinan matriks ini yang paling sering keluar di soal-soal SNBT. Determinan itu apa? Determinan itu adalah ketika kita punya A, B, C, D di sini, kita mau cari determinannya. Determinan itu bisa disimbolkan sebagai det A atau bisa juga seperti tanda mutlak A. Seperti itu. Nah, kita kalikan yang diagonal dengan diagonalnya. Cara ingatnya, yang diagonal pertama itu yang ke kanan bawah. Diagonal pertama, A dikali D itu kan dikurang dengan diagonal kedua, C dikali B. Seperti itu. Itu adalah inverse determinan matriks. Kemudian ada matriks singular. Matriks singular ini adalah matriks yang determinannya nol. Jadi, misal kita nggak dikasih tahu, kita dibilang ada sebuah matriks. Atau enggak, kita dikasih tahu misalnya ada matriks 1, 2, 4. Kita disuruh cari tahu A ini berapa, dan kita dikasih tahu bahwa matriksnya ini singular. Berarti kita tinggal A dikali 1A dikurang 4 kali 2 8 ini sama dengan 0. Karena singular. Berarti A-nya sama dengan 8. Itu. Kemudian yang terakhir informatrix. Nah, materi SMA itu kan mungkin banyak yang takut matriks karena ordo 3 kali 3. Nah, di SNBT itu nggak mungkin ada ordo 3 kali 3. Mungkin, tapi itu akan sedikit memakan waktu. Jadi agak agak nggak terpikirkan untuk ada di soal PK. Makanya kita fokusnya ke order 2 kali 2. Nah, kalau order 2 kali 2, inverse-nya tuh tinggal dikali support determinan, terus eh,
yang dari awalnya A, B, C, D, ini tuh diubah. Ini tuh caranya gini. A dan D-nya diubah jadi D, A, terus C dan B-nya dikali min. Jadi min C, min B. Gitu. Jadi kalian harus ingat, ini harus dihafal. Gitu. A, ini tuh diubah, ini dikali min. Gitu. Terus si A dan D ditukar, B dan C dikali min. Oke? Itu kunci dari materi matriks untuk SNBT. Jadi nggak sesusah yang dia, em, bukan nggak sesusah sih, cuma eh, lebih simple mungkin karena cuma 2 kali 2. Nah, ini sifat-sifat yang wajib ditahu itu. Seperti determinan, misal matriks A dikali matriks B itu dibanding kita kalikan dulu baru cari determinannya, mending kita cari determinannya masing-masing dulu baru dikalikan. Itu lebih gampang. Ya. Terus determinan transpos itu pasti akan sama dengan determinan sebelumnya. Kemudian determinan A inverse itu ya seper determinan A gitu. Oke? Nah, ini kan tadi ada kalian tadi kan di sifat perkalian tuh nggak komutatif kan. Nah, ini tuh bisa kalau diubah jadi inverse dan posisinya tetap sama. Misalkan ini A dikali X sama dengan B. Kalau A-nya, kalau kita mau cari X, which is X itu matriks, A itu matriks, dan B itu matriks, kita bisa pindahkan A ke samping dengan melihat A ini kan di posisi sini, di sebelah sini tuh A itu di sebelah kiri. Berarti ketika kita pindahkan ke B, dia juga di sebelah kiri. Di X sama dengan A, B. Nah, jangan lupa kalau dia dipindahkan, jadi inverse. Seperti itu. Oke? Oke, kita langsung ke latihan soal. Ini aku kasih waktu 1 menit, coba kerjain. Oke. Oke, jadi karena baterai gue udah hampir habis, kayaknya aku bakal langsung jelasin aja beberapa soal di sini. Kayaknya ada 5 soal kalau nggak salah. Karena baterai aku udah hampir habis. Oke, jadi yang pertama diketahui matriks A berordo 2 kali 2 dengan determinan 4. Jika matriks B 3 2 1 3 X dan diketahui 2 dikali determinan A inverse B sama dengan 3, maka nilai X adalah. Oke, pertama kita kan bisa keluarin konstantanya dulu kan. 2 dikali determinan A dikali determinan B. Oke, jadi aku lebih suka menuliskan determinan itu seperti ini, seperti tanda mutlak. Sorry, ini inverse ya, A inverse sama dengan 3. Nah, kita tahu bahwa determinan A inverse itu adalah sebuah determinan A dikali determinan B sama dengan 3. 2 dikali sebuah determinan A. Determinan A itu diketahui bahwa 4. Jadi seperempat dikali determinan D. Determinan D itu adalah 2X dikurang 3 sama dengan 3. Oke, berarti ini setengah dikali 2X min 3. 2X min 3 setengahnya tuh kita kali eh,
dua sisi dengan angka 2 biar setengahnya jadi satu sama dengan 6. Jadi 2x sama dengan 3-nya pindah jadi 9. X sama dengan, oh bentar, kayaknya ada yang salah. Hmm, 2x min 3. Hmm, apa yang salah ya? Bentar. Hmm, salah ya? 9/2, 4,5 dong. Apa yang salah di sini? Determinan A berorder 2 kali 2. Ya 2 kali 2 nyambung. Kali-kali. eh 2 per seper. em, 2 dikali seperempat kan? Determinan seperempat. Seperdua. 6. Iya ini jawabannya 9/2. Kayaknya nggak ada yang salah ya. Kalau kalian nemuin yang salah, pasti tahu ya. Harusnya jawabannya 9/2. Hmm, kali B 2x min 3. Iya benar, min 3. Iya benar. Harusnya coba 9/2. Iya. Iya, 9/2. Jawabannya 9/2. Harus gitu. Oke, ini soal nomor 5. Ini jadi soal terakhir kita. Jadi diketahui matriks P sama dengan 1, 2, min 1, min 1. Dan matriks Q berorder 2 kali 2. Jika berlaku P kali Q atau P dot Q itu sama dengan P transpose, berapakah jumlah seluruh elemen pada matriks Q? Berarti kita harus tahu semua elemen matriks Q, baru kita tahu jumlahnya kan. Seperti itu. Ini gampang. Ini sifat perkalian tadi ya. Jadi ini langsung saja kita bisa ubah Q itu sama dengan P inverse dikali P transpose. Ya, sifat yang tadi P inverse dikali P transpose. Jadi Q sama dengan P inverse itu berarti determinan. Determinannya apa? Sorry, determinan. Aku taruh di sini determinan P itu sama dengan min 1 dikurang min 2. Jadi min 1 ditambah 2 sama dengan 1. 1/1. 1/1 itu sama dikali dengan eh, A dan D-nya diubah jadi min 1 1. Terus 2 dan min 1-nya dikali min 2. Min 1 dikali min jadi 1. Terus dikali P transpose. Baris jadi kolom jadi ini 1 2 dan min 1 min 1. Oke, kemudian tinggal dikali aja baris kali kolom. Baris pertama min 1 1 dikali dengan 1 min 1. Oke, jadi ini min 2. Kemudian min 1 1 dikali 2 min 1 jadinya min 3. Min 2 1 dikali 1 min 1 jadinya min 3 lagi. Min 2 dikali min 2 min 4. 1 dikali min 1 min 1 ditambah jadi min 5. Oke. Nah, kalau kita jumlahin jadinya berapa tuh? Min 5 dikurang 2 dikurang 3 dikurang 3. Jadinya min 13.
Oke, jawabannya min 13. Oh, BTW tunggu sebentar, teman-teman. eh Sebelum keluar mungkin bisa isi link presensi dulu. Sebentar aja. Nah, ini jadi soal terakhir kita. Kau boleh balik ke slide ke slide sebelumnya. Oke, boleh. Bentar ya. Mana tadi? Slide nomor 4. Nah, ini. Sudah oke. Nah, ini slide nomor 5. Kalian bisa isi link presensi, habis itu bisa lihat. Oh, oh. Oke, udah boleh live. Mungkin kalau udah isi, udah boleh live. Oke, Rio, thank you. Yang lain juga kalau mau live udah bisa live. Dan mungkin aku izin live duluan. Soalnya baterai aku udah mau habis sih. Oke, thank you Aulia, thank you Andi, thank you siapa? Thank you Bumi Cantika. Keren banget namanya Bumi Cantika Batari. Thank you.